Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. At-Taubah ayat 117. Allah bangga kepada Nabi, sahabat muhajirin, sahabat ansor, di saat sulit tapi berjuang tetap berjuang. Di saat banyak orang yang sudah enggan untuk berjuang waktu itu. At-Taubah ayat 117. Di antaranya ada cerita lam atakhallaf anin nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi waswatin wasaha hatta kanat waswatu tabuk illa badran wa lam yu'atib an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan takhallafa an badrin innama kharaja yuridu al-'ira fa kharajat quraisyum muwithina li'irihim faltaqau an ghairi maw'id kama qala Allah ta'ala wala umri inna syarafa masyahidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nari la badru wa ma uhibbu anni kuntu syahadtuha makana bai'ati lailatal aqabati hina tawafaqana alal islam thumma lam atakhallaf ba'du 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kanat wazwatu tabuk. Waktu itu Nabi perang Badar itu adalah perang yang sangat terkenal. Satu sisi sebagai tonggak sejarah. Tapi ketika ada orang yang tidak ikut perang Badar, waktu itu beritanya tidak serame waktu orang yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi, ada orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu seperti sahabat Ka'ab bin Malik. Kita sampaikan dulu. Perang Badar sendiri itu sebenarnya Nabi tidak bermaksud mau perang. Nabi itu innama kharaja yuridul i'rah. Nabi itu keluar ke Badar itu untuk membicarakan masalah ekonomi. Agar ekonomi itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang asing, agar merata. Kira-kira begitu. Ternyata kafir Quraisy ini karena menguasai Mekah waktu itu, Nabi di Madinah karena diusir sama kafir Quraisy, di samping perintah Allah untuk ke Madinah dulu, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah, mengalah untuk menang, maka orang kafir Quraisy ini membuat berita bohong bahwa Nabi itu dianggap mau merampok dagangannya di tengah jalan. Padahal Nabi bertemu di tengah jalan itu di tempat yang netral untuk membicarakan masalah ekonomi, supaya ekonomi itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang agar merata. Ternyata mereka menyebarkan berita hoak, Nabi difitnah bahwa Nabi akan merampok dagangannya, lalu Nabi akan membunuhnya, jadi tolong dikirim pasukan yang banyak dari kota Mekah. Ya, sekitar 1000 orang. Jadi akhirnya orang Mekah, kafir Quraisy ini terprovokasi dengan berita bohong yang disampaikan oleh Abu Sufyan waktu itu dan teman-temannya. Waktu itu Abu Sufyan belum Islam. Akhirnya berbondong-bondong pasukan dari Mekah ke Badar untuk membunuh Nabi dan para sahabat. Padahal Nabi ke Badar bukan untuk perang. Kalau mau berperang ya peralatan harus lengkap. Waktu itu Nabi kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Waktu di Badar itu cuma sekitar 313.
Kalau pasukan inti, kalau pasukan ditambah dengan orang yang bukan pasukan inti, maka bisa lebih sampai 300, bisa 316. Itulah tentang Badar. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi karena diajak perang, ya tidak mungkin Nabi mundur dan sahabat waktu itu dan diizinkan oleh Allah untuk melawan, ya terjadilah Badar itu. Meskipun Nabi 313 tapi dapat mengalahkan yang jumlahnya sekitar 1000. Tahunya 1000 dari mana? Ketika ada pasukan yang ditangkap, setelah ditangkap dia tukang masak rupa-rupanya. Begitu ditangkap, Mas, sampean apa fungsinya di sana? Tukang masak. Lalu kamu waktu masak itu pakai masak apa? Masak onta. Berapa ekor? Sekian ekor. Kira-kira kalau sekian ekor itu dimakan berapa orang? Sekitar 1000. Berarti pasukan kafir Quraisy sekitar 1000 kekuatannya. Iya, begitulah. Jadi luar biasa. Wa akhiru wazwatin wazaha wa adina nabiyyu birrahil fadzakara al-hadis. Abshir ya Ka'ab Ibnu Malik bi khairi yaumin ata alaika mundu waladatka ummuk faqultu ya nabi Allah amin indillah amin indik qala bal min indillah thumma tala hadhil ayah laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wa ansar alladziina tabau fi sa'atil usrah. Qala Ibnu Abbas kanat at-taubatu 'ala nabi li ajli idnihi lil munafiqin fil qu'ud. Ini pelajaran ya, apabila kita sudah berusaha lalu mungkin usaha kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau ada kurangnya. Maka kalau kurang-kurang Allah memaafkan. Buktinya seperti Allah menyampaikan, Allah memaafkan andai saja Nabi itu punya kekurangan, demikian juga sahabat, Muhajirin dan Ansor atau ayat 117. Kenapa? Karena Nabi waktu itu ada orang yang minta izin untuk tidak ikut berjuang. Itu orang munafik. Oleh Nabi sebagai manusia biasa diizinkan, dipikir itu benar jujur orang itu. Ternyata orang itu mengkhianati Nabi, ngakalin Nabi, tidak jujur gitu. Ini pelajaran bahwa namanya tukang tipu itu jangankan orang lain, Nabi aja maunya ditipu. Dirinya sendiri aja ditipu, hatinya apalagi orang lain. Allah aja maunya ditipu, dianggap Tuhan itu nggak melihat, nggak ada, apalagi orang lain. Nah, kalau mereka itu kan tidak beragama Islam, artinya Allah aja ditipu, maunya dihinakan, apalagi orang lain. Jadi jangan kita pernah punya anggapan bahwa orang agama lain itu lebih baik dari kita. Ini satu sisi ya, supaya kita bersyukur kita ini beragama Islam. Dan jangan pernah punya anggapan bahwa kita itu ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat, itu ada perbuatan yang lebih bagus dari sholat dan lebih berharga dari sholat dan membaca Al-Quran. Jadi syukurlah kalau kita masih bisa sholat, syukur kalau kita masih bisa baca Al-Quran. Itu tidak terhingga ya, tidak tertukarkan, tidak sebanding nikmat sholat itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau sholat itu yang khusyuk, yang ikhlas, yang tumakninah, mulai sampai selesai. Li'ajli idnihi lil munafikin, karena Nabi telah memberikan izin, maka Allah memaafkan. Asalkan kita ini orang baik-baik, kita sudah berusaha, maka nanti Allah memaafkan kekurangan kita. Afallahu an kalima adin talahum itu. Nanti ya, At-Taubah ayat 43. Ijtama alaihim usratul adh-dhahri wa usratul zat wa usratul ma. Perang Tabuk itu kenapa sangat terkenal dan mestinya kita ikut kalau nggak punya alasan, kecuali alasan yang betul-betul darurat. Karena waktu itu masa sulit, tunggangan nggak ada, demikian juga bekal logistik nggak ada, kurang, demikian juga air juga berkurang, perjalanan jauh ke Romawi. Nah, tapi kalau kita dalam keadaan tidak memungkinkan, tapi kita masih bisa jadi orang yang baik-baik, itu pahalanya luar biasa. Itulah kenapa perang Tabuk ini, padahal yang sangat terkenal itu perang Badar, tapi bagi orang yang nggak ikut perang Tabuk ini betul-betul
mendapatkan teguran dari Allah dan Nabi-Nya. Wa kana an-nafar yakhrujuna ma ma'hum illa at-tamarat bainahum fa idza balagha al-ju' min ahadi akhadha at-tamrata falakaha hatta yajida ta'maha thumma yu'tiha sahibahu hatta yashraba 'alayha jur'atan mimma kadzalika hatta ta'ti 'ala akhirihim fala yabqa min at-tamrati illa an-nawat famadaw ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sidqihim wa yaqinihim radhiyallahu anhum. Berikutnya singkat-singkat saja, itu kalau menjelaskan kira-kira perang Badar itu pasukan Nabi itu sekitar 313. Kalau perang Uhud itu sekitar 700 orang. Ya musuhnya berlipat-lipat biasa. Nggak pernah imbang. Umat Islam itu sama mereka itu nggak pernah imbang. Kenapa umat Islam diberikan kemenangan? Kecuali waktu Uhud sempat kalah, tapi setelah itu menang. Sempat kalah karena kita nggak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Suruh tetap tinggal di atas gunung, mau menang, mau kalah, segala macam. Jangan meninggalkan puncak gunung, karena itu strategis untuk menguasai teknik peperangan, mudah menyerang, mudah memantau musuh, malah turun karena rebutan uang dan jabatan supaya jadi direksi, kira-kira begitulah. Nah, kenapa umat Islam meskipun setiap perang itu jumlahnya lebih sedikit dan pasti menang? Karena umat Islam punya keyakinan, punya doa, dan punya usaha yang maksimal. Jadi jumlah itu bukan ukuran, tapi imun, kekuatan iman, kekuatan semangat untuk terus berusaha. Uhud 700 orang, sedangkan Khaybar itu pasukan Nabi sekitar 1.500. Kalau waktu Fatih Mekah sekitar 10.000. 10.000 itu berangkat dari Madinah, nanti di jalan baru ketemu dengan yang lain. Ditambahlah itu nanti kami ulangi ya. Kami ulangi. Waktu Fatih Mekah 8 Hijriah, Uhud Badar itu 2 Hijriah. Uhud itu 3 Hijriah. Kalau Khandaq itu nanti 5 Hijriah. Lalu Khaybar itu 7 Hijriah. Khaybar itu sekitar 1.500. Yaumil Fatih Mekah itu 8 Hijriah, itu 10.000 pasukan. Kalau Yaumah Hunain, perang Hunain itu sama aja itu 8 Hijriah itu 12.000. Perang Hunain ini paling banyak pasukan. Karena di samping 10.000 waktu Fatih Mekah itu pasukan, ditambah 2.000 dari orang di Mekah yang baru masuk Islam, ditambah meskipun tidak sampai 2.000, 1.000 lebih lah. Itu di sekitar banyak sekali ya orang yang belum Islam. Ada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, artinya imannya kan belum terlalu kuat. Ada yang tidak Islam. Sehingga jumlahnya semuanya 12.000. Dari Madinah itu 10.000. Lalu ditambah dari Mekah dan orang baru masuk Islam. 2.000-nya itu. Tapi meskipun jumlahnya banyak, itu di Perang Hunain itu bisa dikatakan kalah awalnya. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu merasa temannya banyak, pasukannya banyak, pasti menang. Lalu Allah mengingatkan, menang itu bukan dari jumlah, bukan dari teman, bukan dari pasukan, bukan dari koalisi, tapi dari pertolongan Allah. Buktinya kocar-kacir. Akhirnya setelah itu sahabat Abbas memanggil atas perintah Nabi, Nabi di depan, tidak pernah mundur, akhirnya kembali lagi umat Islam bersatu, rukun, maka dapat memenangkan pertempuran. Itu perang Hunain. Lalu perang Tabuk itu 9 Hijriah. Jumlah pasukan yang dibawa ke Romawi, karena kekuatan Romawi itu kalau sekarang seperti kekuatan Amerika, negara terkuat. Ulibatir Rom. Romawi itu waktu itu Nabi bawa pasukan 30.000. Jadi paling banyak waktu Tabuk, baru di bawahnya itu perang Hunain. Di bawahnya lagi Fatih Mekah, di bawahnya lagi Khaybar, di bawahnya lagi Uhud, di bawahnya lagi Badar. Penjelasan seperti itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 255.
I'malu fakullum muyassarun lima khuliq. Berbuatlah fakullum muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita itu oleh Allah akan dipermudah sesuai keinginan, usaha dan doa kita dan yang diridhoi oleh Allah. Berikutnya At-Taubah ayat 118. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ada orang yang tidak ikut perang waktu 9 Hijriah itu, perang Tabuk itu. Orang dulu kalau melakukan kesalahan itu betul-betul dia itu bertaubat dan merasa menyesal dan merasa dunia itu sempit. Itu loh orang dulu. Siapapun orang yang tidak terbiasa melakukan dosa, lalu melakukan dosa, dia itu merasa penyesalannya dan sepertinya dunia itu sempit sekali gitu. Karena sangat merasa bersalah. Nah, bagaimana caranya kita seperti itu? Mudah-mudahan Allah memaafkan dan kita tidak mengulangi lagi perbuatan salah. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Padahal dunia ini luas. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa melakukan kemaksiatan, kesalahan, sepertinya dunia ini sempit. Wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi tsumma taba alaihim liyatubu. Ini termasuk yang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Lalu beliau bertobat, lalu diterima tobatnya oleh Allah. Innallahu wat-tawwabur rahim. Seperti sahabat juga Murarah bin Rabi al-Amiri, sahabat Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Nah, Murarah bin Rabi al-Amiri, Hilal bin Umayyah al-Waqifi ini sudah sepuh. Sedangkan sahabat Ka'ab bin Malik ini masih muda. Apa bedanya nanti ketika beliau istrinya untuk berpisah sementara dengan istrinya, itu istrinya bilang, suami saya Murarah bin Rabi'ah itu sudah sepuh Nabi, kalau beliau jauh dari kami nggak ada yang bantuin makan minumnya dan lain sebagainya. Oh baik kalau begitu karena udah tua. Nah sahabat Ka'ab bin Malik ini orangnya lurus. Jadi di samping dia merasa masih muda, mau sebentar pisah dengan istrinya supaya fokus dalam ibadah dan pertaubatan sejenak seperti orang berpuasa gitu, nggak ada masalah. Jadi beliau ini ketika yang lain mengajukan alasan, beliau tidak pernah mengajukan alasan. Jadi ini pelajaran dan pilihan ya. Lam atakhallaf ar-Rasulillah fi ghazwatin wa zaqat illa fi ghazwati Tabuk. Wa ra'anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Waktu aku tidak ikut perang Badar, Nabi biasa-biasa aja. Tapi ketika aku, kata sahabat Ka'ab bin Malik, tidak ikut perang Tabuk, Nabi luar biasa. Jadi memberikan nasihat kepada aku, jangan mengulangi dan harus bertobat. Karena perang Tabuk ini butuh dukungan banyak. Mestinya tidak ada yang menghindar kecuali betul-betul darurat. Walam yu'atib ahadan takhallafa anhu. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuridu ayra Quraisy hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Walaqad syahidtu ma Rasulillah lailatal aqabah hina tawasaqna al-Islam. Wa ma uhibbu an li biha masyhad badri wa in kanat badrun adhkar fin nasi minna. Wa kana min khabari hina takhallaftu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qattu hatta jama'tuha fi tilkal ghazwah fa ghazaha Rasulullah fi harin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala aduwan katsira fajalalil muslimina amruhum liyata'ahabu uhbata ghazwihim فأخبرهم بوجه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقال الرجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. Saat itu Nabi berperang, tempatnya jauh, panas, segala macam. Sedangkan waktu itu musim panen bagi orang yang punya kebun satu sisi. Jadi pertimbangan ada karena waktu itu temannya banyak yang mau ikut sampai 30.000. Ada yang berpendapat kalau saya saat ini nggak ikut perang, mungkin nggak apa-apa karena sudah banyak pasukannya.
Yang penting aku kemarin sudah ikut perang. Ternyata Allah punya maksud, yang namanya berjihad itu harus terus berjihad kalau mampu. Fatajahaza ilaiha Rasulullah SAW wal muslimun ma'hu wa tafiqtu aghdu likai atajahaz ma'hum farji'u wa lam aqdi syai'an wa aqul fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza aradtu falam yazal dhalika yatamada bihi hatta istamarra bin nasi al-jid fa asbah Rasulullah SAW ghaziyan wal muslimuna ma'hu wa lam aqdi min jihazi syai'an thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an falam yazal kadza lika yatamada bihi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa'udrikahum fayalaitani fa'altu thumma lam yuqaddar li falam yuqaddar dzalika li fatafiktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruj. Tadinya aku sebenarnya waktu perang Tabuk itu kata sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansori, saya mau ikut, tapi saya menunda-nunda. Ah, gampanglah nanti saya ikut. Orang bersiap dia nggak siap. Nanti aja langsung ditunda-ditunda. Sampai akhirnya sahabat Nabi semua pada berangkat. Dia masih berpikir ditunda. Ah, gampanglah saya berangkat belakangan aja lah. Nanti berangkat sendiri, saya tahu jalannya dan lain sebagainya. Ditunda-tunda sampai pada akhirnya dia, Nabi kemana sahabat Ka'ab bin Malik? Itu sampai dia nggak ikut. Itulah perbuatan yang ditunda-tunda melahirkan seperti itu. Oleh karena ini pelajaran ya. Kalau kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ini panjang lebar sekali, kami bacain aja dulu. Berikutnya, fatafiktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah SAW yazuruni anni la arali uswatan illa rajulan maumusa alaihi fin nifaq wa rajulan mimman adarallahu min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk faqala huwa jalis fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik faqala rajulun min bani Salimah ya Rasulullah habasahu bardahu wan nadru fi atfai. Faqala lahu Mu'ad ibnu Jabal bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa ala dzalik ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab faqala Rasulullah kun Aba Khaythama fa idzan huwa Abu Khaythama al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hatta lamazahul munafiqun. Faqala Ka'ab ibn Malik, falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Fatafiktu atadzakkarul kadhib wa aqul. Akhirnya sampai orang yang perang Tabuk itu pulang. Ketika pulang, lalu di benaknya sahabat Ka'ab bin Malik ini, apakah saya berbohong ya kepada Nabi? Nanti kalau ditanya, kenapa nggak ikut perang? Gitu. Tadinya aku ingin berbohong, tapi saya nggak mau berbohong dan nggak tega berbohong kepada Nabi. Apalagi Nabi itu kalau kita berbohong pasti dituntun oleh wahyu. Nanti ketahuan juga, kira-kira begitu. Bima ahruju min sahtihi ghadan wa asta'inu ala dzalika kulladzi ra'yin min ahli falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zahani al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Fajma'tu sidqahu wa sabbaha Rasulullah SAW qadiman. Betul, pagi hari Nabi datang. Wa kana idza qadima min safarin bada' bil masjid faraka'a fihi rak'atain tsumma jalasa lin-nas falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mutakhallifun. Nabi itu biasanya kalau datang dari perjalanan itu ke masjid dulu. Jadi salat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu menyampaikan setelah tahiyatul masjid 2 rakaat lalu duduk dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana lebih dan kurangnya hasil perjuangan kita dievaluasi gitu. Nah, waktu Nabi seperti itu ada orang munafik yang waktu itu beralasan, mohon maaf Nabi, saya tidak ikut berperang karena begini. Oleh Nabi diterima aja, dipikir jujur. Sedangkan sahabat Ka'ab bin Malik ini tidak mau beliau seperti mereka yang membohongi Nabi itu, orang munafik itu. Beliau jujur aja. Nggak ikut perang karena ya begitulah melakukan ditunda-tunda dan lain sebagainya. Berikutnya, summa jalasa lin-nasi falamma fa'ala dzalika ja'ahul mutakhallifun fatafiqu ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yatahu wa bai'ahu mastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah.
Ya sudah, saya maafkan. Mudah-mudahan jangan diulangi lagi. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Sekitar 80 orang yang nggak ikut dan dia beralasan diterima oleh Nabi. Padahal itu orang ngakalin Nabi. Ini pelajaran ya, Nabi aja diakalin oleh orang munafik. Hatta jitu falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab thumma qala ta'al faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday faqala li ma khallafaka alam takun qad ibta'ta dhahrak qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhtihi bi'udhrin wa laqad utitu jadalan walakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma hadithan kadibin tarda bihi anni la yushikanallahu ayyashataka alayya wala in haddastuka haditsatin tajid alayya fihi inni la arju fihi uqballah wallahi ma kana li udrun. Ketika ditanya, wahai sahabat Ka'ab bin Malik, kenapa kamu kok nggak ikut perang Tabuk? Kan kamu sehat dan sebagainya, mampu. Maaf Nabi, saya salah. Yang lain itu beralasan, dia itu jujur, maaf Nabi, saya salah. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala asar minnihi natakhallaftu anka. Qala Rasulullah amma hadza faqad sadaqa fakum hatta yaqdiyallahu fik. Baik, kalau begitu ya saya nggak tahu selanjutnya tunggu aja bagaimana perintah dari Allah. Kamu telah menghindar dari jihad ini. Fakumtu wasaru rijal min bani Salamah fattabi'uni. Faqalu li wallahi ma alimna ka adnab tadamban damban qabla hadza laqad ajasta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah bima i'tazara bihi ilaihil mutakhallafuna faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulillah lak. Lalu teman-temannya bilang, "Wahai sahabat Ka'ab, kamu ditanya sama Nabi tadi kenapa kamu nggak bohong seperti yang lain? Eh, mohon maaf saya nggak bisa kayak begitu. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aratu an arja ila Rasulillah fa ukadziba nafsi. Qala thumma qultu lahum hal laqa hadza ma'i min ahadin qalu na'am lakiyahu ma'a rajulani qala mithla ma qultu faqila lahu ma mithlu ma qila lak qala qultu man huma qala Murarah ibnu Rabi' al-Amiri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Qala fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihi ma uswah. Qala fa madaitu hina dzakaruhu mali. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Kemudian agar konsentrasi pertobatan segala macam itu betul-betul mudah dan cepat dan mudah diterima oleh Allah, maka Nabi menyampaikan untuk sementara menunggu keputusan dari Allah, kita ini diperintahkan apa oleh Allah, dan supaya pertobatanmu itu segera diterima oleh Allah. Bagaimana kalau urusan dengan orang lain ini sementara dikurangi. Jadi dikurangi berbicara dengan orang lain. Sehingga orang lain pun tidak berbicara dulu dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Demikian juga sebaliknya. Fajatanabna nas wa qala wa tawayyaru lana hatta tanankarat li fi nafsi al-ardu famah ya bil ardi allati a'raf faladithna ala dzalika sampai 50 hari, 50 malam. Khamsina laila. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yubkiyan. Bisa ya bekian. Kalau abeka yubki, kalau baka wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Nah, ini luar biasa yang dihadapi oleh apa ini? Oleh sahabat Ka'ab. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum fakuntu ahruj. Dua temanku ini ada yang seperti aku, berarti 3 orang. Sama-sama salah. Yang 2 ini udah tua nangis terus. Nah, sahabat Ka'ab ini nggak nangis. Fakuntu ahruju fa asyhadu shalah wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Dalam keadaan seperti ini, maka temanku itu yang tua itu nangis mulu, sedangkan aku biasa aja nggak nangis dan biasa aja ikut sholat. Jamaah wa ati Rasulullah fa usallimu alaihi wa fi majlisi ba'da sholati fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddis salam am la thumma usalli qariban minhu wa usarikuhu an nadhar fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya wa idza tafattu nahwa a'rada anni hatta idza tala dhalika alayya min fajwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidar haiti Abi Qatadah. Saya
tetap ikut sholat seperti biasanya, dan Nabi sama-sama khusyuk, sholat segala macam, dan kita masyarakat juga sedang menahan pembicaraan untuk konsentrasi ibadah masing-masing agar pertobatan cepat diterima dan cepat mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika aku mengajak mau minta nasihat kepada Abi Qatadah, tapi Abi Qatadah eh, orang yang dewasa, beliau menyampaikan bahasa kita diam saja, nanti biar Allah dan Nabi yang menyampaikan masalah urusanmu itu, nggak usah dibicarakan dulu dan lain sebagainya. Wawa ibnu Ammi itu padahal anak pamanku. Beliau diam, tidak terlalu banyak menjawab agar masalahnya fokus sajalah pada pertobatan. Wa habban nas, nggak usah diulas, kira-kira gitu. Ilayya fasallam tu alaihi wallahi ma radda alaihi salam. Ketika diucapkan salam beliau diam, ya pasti udah menjawab di hatinya, karena umat Islam nggak boleh kalau diucapkan salam diam, tapi maksudnya biar konsentrasi masalah pertobatan saja. Fakultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billahi hal ta'lamanna inni uhibbullah wa rasulah, fasakata fa'udtu fanashatu fasakata fa'udtu fanashatu faqal wallahu wa rasuluhu a'lam, fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar fabaina ana amshi fi suqil madinah idzan nabatiyun min nabati ahli syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil madinah yaqulu may yadullu ala Ka'b bin Malik. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu selama 50 hari ada orang non-Islam, dalam hal ini orang Kristen, mendengar berita seperti itu, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam keadaan seperti itu, dia mencoba pura-pura baik kepada sahabat Ka'ab bin Malik, dan dia mengajak bahwa dia itu akan membantu perjuangannya, membantu nasibnya, dan ini peluang nih, bagaimana supaya menjauhkan dia dari Islam dan menjauhkan dia dari Nabi dan para sahabat. Bahkan dia mau disogok dengan dikasih uang dan jabatan. Yang penting jauh dari Nabi. Qala fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Kata orang Kristen itu, Nasoro itu. Lalu ketika ditanya di pasar, oh di sana rumahnya Ka'ab bin Malik. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Kemudian orang Nasoro ini menyampaikan surat dari Raja Ghassan, isinya mau memecah belah dia hubungannya dengan Nabi, tapi nanti dia dikasih uang dan kedudukan. Dipengaruhi. Wa kuntu katiban faqaratuhu fa idzan fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Walam yaj'alka Allahu bidari hawan wala matiya'ata falhaq binan wasik. Saya perhatikan kamu, nabi kamu dan teman-teman kamu memperlakukan kamu sepertinya kurang terhormat. Jadi lebih baik kamu ikut kita, bergabung sama kita, nanti kamu akan saya muliakan, saya kasih uang, jabatan, segala macam. Ya, ini bahasanya orang tukang tipu. Padahal Nabi dan sahabat tidak memperlakukan beliau berlebihan, biasa aja seperti yang lain, tapi tujuannya supaya ini masalah cepat selesai dan lebih baik kita konsentrasi pertobatan. Qala faqaltu hina qara'tuha wa hadhi aidan minal bala. Nah, ini nih tipuan dari non-Islam. Fataya mamtu biha at-tanur fasajartu. Kemudian surat itu aku bakar. Hatta idza madat arba'una minal khamsin wastalabal wahyu. Sampai ketika lewat setelah 40 hari itu kan sampai 50 hari. Wastal basal wahyu idzan Rasulullah SAW idzan Rasulullah SAW ya'tini faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Qala faqultu utallikuha amma dha'afal. Qala la bal i'tazalaha fala takribannaha. Qala farsala ilayya sahibayya bimithli dzalik. Kemudian begitu 40 hari dari 50 hari yang direncanakan, yang maksudnya nanti begitu 50 hari nanti turun wahyu, taubatnya diterima. Begitu sampai 40 hari Nabi menyampaikan, agar taubatmu itu diterima, bagaimana kalau kamu sementara menjauhi keluargamu dulu, istrimu, agar kamu taubatnya lebih. Begitulah waktu taubat saat itu. Konsentrasinya biar lebih penuh. Ilhaqi bi ahlik. Nabi maksudnya berpisah cerai atau enggak cerai, cuma maksudnya biar kamu konsentrasinya pertobatannya, ibadahnya lebih fokus. Qala faqultu li imraati ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yabdiyallahu fi hadzal amri. Qala faja'at imraatu Hilal ibni Umayyah
Rasulullah SAW faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal ibn Umayyah syaibun dha'i laisa lahu khadim fal takrahu an akhdumahu qala la walakin la yuqarribannaki faqalat innahu wallahi ma bihi haraka ila syai' wallahi ma zala yabki mundu kana min amri ma kana ila yaumihi ma kana ilaihi yaumihi hadza qala faqala ba'du ahli law ista'zanta Rasulullah fi imra'atik faqad adina li imra'ati Hilal ibni Umayyah an tahdumahu faqultu la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini madza yaqul Rasulullah idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab qala falabistu bidzalika asyra layal fakamula lana khamsuna lailatan min hina nuhiya an kalamina. Jadi temannya yang dua itu ketika untuk menjauhi keluarganya itu istrinya bilang, Nabi ini nggak ada yang ngurusin, sudah sepuh. Kalau kami boleh nggak tidak kumpul tapi tetap ngurusin? Iya boleh gitu. Tsumma shallaitu salatal fajri sabah hamsin lailah ala dhahri baitim min buyutina. Sedangkan sahabat Ka'ab bin Malik ini istrinya sempat tinggal di rumah orang tuanya dulu. Itu setelah 40 hari. Begitu 50 hari, kemudian beliau sholat subuh. Shallaitu salatal fajri sabah hamsina laila ala dhahri baitim min buyutina fa baina ana jalisun alal halil ladzi dzakarallahu minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawta sarih aufa ala sal yaqulu bi ala sauti ya Ka'ab bin Malik abshir. Begitu sudah sampai 50 hari sholat subuh, aku mendengar suara dari kejauhan ya, sahabat yang berteriak yang memberikan kabar bahwa taubatku diterima. Lalu aku langsung sujud. Jadi orang sujud itu karena bersyukur taubatnya diterima, karena bersyukur masih ada waktu bisa sholat, itu boleh saja. Yang penting sholatnya udah selesai. Orang kalau sholatnya udah selesai, kalau habis salam kan boleh pulang, boleh pegang HP, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh maju, boleh mundur. Jadi kalau habis sholat, kan suka orang ada tuh yang langsung sujud, ya boleh-boleh saja. Enggak begitu juga boleh. Kalau mendapatkan nikmat apapun, kalau langsung sujud boleh itu. Fakharartu sajida. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Karena taubatnya diterima, mendapatkan nikmat dari Allah. Wa araftu an qad jaa'a faraj. Qala fa'adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi alaina hina shalla salatal fajri fadhahaba an-nasu yubashshirunana fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'sa'im min aslama qibali wa aufa al-jabal fakana sautu asra'a min al-faras falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhu iyyahuma bibisyarati. Jadi setelah itu aku diberi kabar bahwa pertobatanku diterima, maka orang yang memberi kabar tobatku diterima itu aku kasih bajuku. Jadi kita boleh bersedekah ya kepada orang yang telah memberikan kabar gembira kepada kita. Berikutnya, wallahi ma amliku wairahuma yauma'id wasta'artu thawbain falabistuhuma fantalaqtu ata'ammam Rasulullah fatalqani annasu fawjan fawja yuhanni'unani bitaubati wa yaquluna litahni ka taubatullahi alaik hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa haulahu annas faqama Talha ibnu Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Lalu ketika itu aku ke masjid melihat Nabi sedang duduk di masjid. Lalu sahabat Talha bin Ubaidillah langsung berdiri, langsung menyalami aku begitu dan memeluk aku. Ini pelajaran ya, bahwa kalau ada tamu berdiri itu boleh. Seperti yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah. Lalu bersalaman, memeluk, ya tentu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu qala fa kana Ka'ab la yansaha li Talha
Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah qala wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur wa yaqulu abshir bi khairi yaumi marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Qala faqultu amin indillah ya Rasulullah amin min indik. Qala faqultu amin amin indillah ya Rasulullah amin min indik. Ya Allah, ini berita gembira dari kamu, pertobatan ini apa dari Allah? Tobatmu diterima, berita ini langsung dari Allah. Qala la bal min indillah. Wa kana Rasulullah idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Qala wa kunna na'rifu dhalik. Qala falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubatillahi alayya an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Faqala Rasulullah amsik alayka ba'dha malik fa huwa khairul lak. Ketika hartanya sebagai bukti taubatnya diterima mau diberikan semua untuk perjuangannya Nabi agar Nabi bisa menyalurkan, Nabi menyampaikan, tidak, sebagian saja, kalau mau disedekahkan, sebagian untuk masa depanmu dan keluargamu. Qala faqultu fa inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar sahmiya alladhi bi Khaybar. Qala faqultu ya Rasulullah inna Allah innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqa ma bakitu. Ya, ini pelajaran bagi aku dan aku tidak akan pernah setelah ini tidak akan pernah berbicara dan melakukan kecuali yang benar-benar. Qala fa wallahi ma alimtu adam minal muslimin ablahullahu fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulillah ila yaumi hadza asana mimma ablani Allahu bih. Dan ini pelajaran alhamdulillah bagi orang yang jujur Allah akan langsung menanggapi kejujurannya. Bagi orang yang tidak jujur Allah akan membukanya. Satu sisi dia mendapatkan perlakuan luar biasa, fitnahnya luar biasa, cobaannya luar biasa akibat kejujurannya, tapi di akhir cerita justru karena kejujurannya itu dia mendapatkan penghargaan dari Allah, taubatnya diterima dari Allah langsung melalui nabinya. Sedangkan yang munafik, ya tetap saja menjadi munafik menurut Allah dan nabinya, apalagi menurut manusia. Itulah perbedaan antara orang yang jujur dan tidak jujur, meskipun orang jujur itu ada kalanya sakit dan mendapatkan cobaan yang luar biasa. Ya, kalau begitu, sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan kemampuan kita. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahullahu fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulillah ila yaumi hadza asana mimma ablani. Allahu bi wallahi ma ta'ammadtu kadibatan. Mundu qultu dzalika li Rasulillah ila yaumi hadza wa inni la arjullah ay yafadhani fi ma baqiya fa anzalallahu azza wa jalla laqad taballahu 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'u fi sa'atil usrah. Innahu bihim raufur rahim ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Qala Ka'ab wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani. Ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'dham fi nafsi min sidqi Rasulullah alla akuna kadzabtuhu fa ahliku kama halakal ladzina kadzibu inna Allah qala ladzina kadzibu in anzala al-wahya syarra ma qala ahadim wa qala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lituridu anhum fa'ridu anhum innahum bisu wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna Allah la yardu 'anil qaumil fasikin. Orang yang waktu itu tidak jujur seperti yang diabadikan di At-Taubah 95 sampai 96. Nah, meskipun waktu itu orang yang jujur itu dapat perlakuan baik, tapi bagi orang, mohon maaf, orang yang tidak jujur waktu itu dapat perlakuan baik, tapi setelah itu dijelaskan oleh Allah, yaitu dijelaskan di dalam 95 sampai 96 At-Taubah. Sedangkan orang yang jujur meskipun awalnya dapat perlakuan yang kurang baik, tapi pada akhirnya Allah menyanjungnya, nabinya juga menyanjungnya. Taubatnya diterima langsung oleh Allah. Diabadikan di dalam At-Taubah juga, tapi di ayat yang berikutnya, yaitu surat Taubah ayat 117 dan ayat 100 sampai 119. Yang tidak jujur, At-Taubah 95-96, akhir perjalanannya. Yang jujur di akhir perjalanannya diabadikan di dalam At-Taubah ayat 117 sampai 119. Lalu ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. At-Taubah ayat 119
Ini pelajaran bagi kita semua agar kita dimanapun berada untuk selalu berusaha untuk betul-betul baik, benar, dan jujur. Dan selalu bersama dengan orang yang baik, yang benar, dan jujur, dan sehat, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hakku manfahi anillah wa aqala anhu alla yulazim as-sidqa fil aqwal wal ikhlas fil a'mal was safa fil ahwal faman kana kadzalika lahiqa bil abrar wa wasala ila ridal ghafar qala sallallahu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wal kadhibu ala diddi min dzalik qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhiba. Yang kami bacakan ini diantaranya ada di dalam Bukhari 2757, 2948, 3556, 4418, 7225, Muslim 2769, Abu Daud 2637, An-Nasai juz 2 halaman 53, Ibnu Majah 1393, Ahmad juz 6 halaman 390, Ibnu Hibban 3370, hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik. Inilah diantara penafsiran Al-Quran surat Taubah ayat 108, At-Taubah ayat 117 sampai ayat surah At-Taubah ayat 119. Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 252 di sebelah kanan paling bawah sampai 263 di sebelah kiri atas. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.